Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadel Muhammad Saputra, NIM 18087776, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan membuat tugas dari dalam mata kuliah kondisi fisik, pembentukan kondisi fisik, yaitu pertemuan ke-11, yaitu bab 4. Yang keempat, bab keempat yaitu komponen pelatihan. Setiap aktivitas fisik yang dilakukan oleh seorang atlet mengarah ke anatomi, fisiologis, perubahan biokimia, dan psikologis. Efisiensi dari aktivitas fisik adalah hasilnya tentang durasi, jarak, dan jumlah pengulangan, volume, memuat dan kecepatan, intensitas, dan frekuensi kinerja kepadatan. Ketika seorang pelatih merencanakan dinamik pelatihan, ia harus mempertimbangkan aspek-aspek di atas yang akan disebut sebagai komponen pelatihan. Semua komponen ini harus dimodelkan sesuai dengan karakteristik fungsional dan psikologis kompetisi. Volume pelatihan. Sebagai komponen utama pelatihan, volume adalah persyaratan kuantitatif yang dibutuhkan untuk pencapaian teknis, taktis, dan terutama fisik yang tinggi. Volume kereta dan yang kadang-kadang tidak akurat disebut durasi pelatihan, memasukkan bagian integral berikut. 1. Waktu atau durasi pelatihan. 2. Jarak yang ditempuh atau berat yang diangkat per unit waktu. 3. Jumlah pengulangan latihan atau elemen teknis yang dilakukan dalam waktu tertentu. 3. Selanjutnya, intensitas pelatihan. Intensitas bersama dengan volume dan kepadatan adalah satu komponen paling penting pelatihan ini. Komponen ini mengacu pada komponen kualitatif pekerja yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, semakin banyak pekerjaan yang dilakukan per unit, semakin tinggi intensitas. Intensitas adalah fungsi dari kekuatan impuls saraf yang digunakan di latihan. Kekuatan rangsangan tergantung pada beban, kecepatan melakukan aktivitas gerak, dan variasi interval atau istirahat di antara pengulangan. Yang terakhir, tetapi tidak paling tidak, elemen penting dari intensitas adalah tekanan psikologis yang menyertai olahraga. Intensitas ditentukan tidak hanya oleh kerja otot tetapi juga oleh keterlibatan SSP selama kinerja dalam pelatihan atau kompetisi. Ini sangat penting tidak mengakui unsur psikologis dari suatu latihan. Dengan demikian, mengakui hal itu, olahraga yang membutuhkan aktivitas tingkat rendah atau menembak, memanah, catur, memiliki aktivitas komponen intensitas. Selanjutnya, hubungan antara volume dan intensitas. Ketika seorang atlet melakukan latihan, biasanya melibatkan kedua komponen kuantitas dan kualitas. Oleh karena itu, cukup sulit untuk membedakannya. Misal, ketika seorang perenang melakukan sprint, jarak dan durasi waktu acara tersebut merupakan ukuran komponen volume. Sedangkan kecepatan kinerja adalah indikator intensitas. Menempatkan penekanan relatif berbeda-beda. Komponen-komponen ini dalam pelatihan menghasilkan efek yang berbeda pada adaptasi tubuh dan status pelatihan. Semakin tinggi intensitas dan semakin lama dipertahankan, semakin tinggi kebutuhan energi dan semakin tinggi tekanan yang diberikan pada SSP dan atlet lingkup psikologis. Selanjutnya, dinamika peningkatan volume dan intensitas. Jumlah pekerjaan yang dilakukan saat ini oleh atlet kelas internasional tidak dibayangkan satu dekade lalu. 8 hingga 12 atau bahkan lebih banyak pelajaran pelatihan per minggu. 2-4 jam masing-masing dianggap normal. Sejauh jumlah tambahan pekerjaan prihatin, sebagian besar pelatih prihatin dengan cara memaksimalkan waktu bebas atlet untuk tujuan pelatihan. Seperti yang disarankan dalam bab yang mengacu pada prinsip-prinsip pelatihan.
yang mengacu pada prinsip-prinsip pelatihan. Penambahan komponen pelatihan harus dibuat semakin dan secara individual. Sesi pelatihan harus ditingkatkan dalam langkah-langkah. 3. Intensitas pelatihan dapat ditingkatkan dengan beberapa cara. Yang pertama, meningkatkan kecepatan menutupi jarak tertentu atau meninggikan beban. Yang kedua, meningkatkan rasio atau intensitas absolut dan relatif sehingga absolut intensitas mungkin menang. Yang ketiga, mengurangi interval istirahat atau pengulangan atau set. 4. Meningkatkan kepadatan kepelatihan. 5. Dan meningkatkan jumlah kompetisi. Di sisi lain, volume dapat ditingkatkan dengan Ya. Yang pertama, memperpanjang durasi pelajaran pelatihan. Yang kedua, meningkatkan jumlah pelajaran per siklus pelatihan. Yang ketiga, memperpanjang jumlah pengulangan jarak yang diberikan. Dan yang terakhir, dengan meningkatkan jarak yang dicakup dalam setiap pengulangan pelatihan. 3. Peningkatan negara melalui nilai volume dan intensitas dan meningkatkan dalam hubungan langsung dengan jenis rangsangan yang terpapar. Pekerjaan yang dilakukan dalam pelatihan dianggap sebagai penyebabnya, sedangkan adaptasi tubuh adalah efeknya. Stimulus optimal menghasilkan optimal efek pelatihan. Untuk mencapai efek pelatihan yang optimal, program latihan itu khusus untuk olahraga dan yang diresepkan dalam dosis Ya. yang sesuai perlu berencana. 3. Selanjutnya, hubungan antara volume dan adaptasi. Aplikasi dan dosis sesi pelatihan yang benar menghasilkan beberapa anatomi, perubahan fisiologi, dan psikologis pada atlet. Perubahan positif yang terjadi mengikuti pelatihan yang sistematis dianggap sebagai adaptasi individu berbagai rangsangan. Ada korelasi yang tinggi antara proses adaptasi dan dosis dalam pelatihan. Kepadatan pelatihan frekuensi di mana seorang atlet terpapar serangkaian rangsangan per unit waktu disebut kepadatan pelatihan. Istilah density mengacu pada hubungan X menekan waktu antara fase kerja dan pemulihan pelatihan. Kepadatan yang memadai memastikan efisiensi pelatihan sehingga mencegah atlet mencapai keadaan kelelahan kritis atau bahkan kelelahan. Kepadatan yang diseimbang juga menyebabkan pencapaian rasio optimal antara sesi pelatihan dan pemulihan. Kompleksitas pelatihan. Kompleksitas mengacu pada tingkat kecanggihan latihan yang digunakan dalam pelatihan. Kompleksitas keterampilan, permintaan koordinasi bisa menjadi penyebab penting meningkatkan intensitas dalam pelatihan. Keterampilan teknis atau elemen yang kompleks dapat menyebabkan masalah belajar dan karenanya ketegangan otot ekstra terutama selama fase ketika koordinasi neuromuskular lebih rendah. Ya. Indeks permintaan keseluruhan dalam pelatihan volume, intensitas, dan kepadatan adalah komponen utama yang mempengaruhi demand yang dihadapi oleh atlet dalam pelatihan. Meskipun ketiga komponen ini saling melengkapi, peningkatan penekanan pada satu dapat menyebabkan peningkatan pada lainnya. Misal, jika pelatih berniat mempertahankan permintaan yang sama, tetapi dalam pelatihan kebutuhan olahraga dalam olahraga membutuhkan daya tahan, kemudian volumenya harus ditingkatkan.